Sobat sekalian, ada baiknya di bagian ini kita kenali dua jendela penting terkait dengan style, yaitu jendela style formatting dan jendela paragraf. Nah, ini jendela style formatting ini ya. Kita kenali properti atau bagian-bagiannya karena kita akan banyak bersentuhan dengan ini. Baik, kita mulai. Yang pertama, kolom nama. Jadi nama, kolom nama di sini, tadi misalnya kita masukkan namanya untuk style yang sudah kita bikin yang pertama kali, kita kasih nama AA judul. Ya. Jadi kolom name itu untuk memberikan nama untuk style yang kita buat. Lalu ini pilihan jenis dan ukuran huruf ya. Di sebelah formatting ini di bawahnya persis. Tadi kita pilih Cambria 14. Oke. Lalu pilihan format atau style hurufnya yaitu antara bold, italic, dan underline. Jadi kalau misalnya kita klik pilih, tadi kita milih bold ya, jadi sudah terpilih. Nah, tempatnya di sini nih. Ini pilihan format huruf. Lalu script Latin, ini nanti akan berguna waktu kita bikin untuk yang tulisan Arab ya. Nanti kita akan tulis di sini script kompleks gitu. Kemudian tentang perataan atau alignment, pilihan left, center, tempatnya di sini untuk mengaturnya. Kemudian pilihan line spacing, itu ada single yang pertama, yang paling kiri, yang di tengah ini 1,5, yang kemudian di sini double. Ini bagian penting yang sering saya sampaikan, yaitu new document based on this template. Jadi pilihan ini adalah pilihan kalau misalnya kita pengen semua dokumen baru yang akan dibikin nanti ini akan mengikuti style ini. Maksudnya style ini akan tampil di situ. Style ini bisa dipakai untuk semua dokumen baru yang dibuat. Ya, semua dokumen baru, sehingga style ini tuh akan dimasukkan di semua dokumen baru. Begitu kita bikin dokumen baru, bikin file baru, maka style ini akan ada, itu intinya. Tapi kalau diklik yang di only this document, maka ketika kita buka jendela baru yang ada ya yang kita bikin ini nggak ada gitu. Jadi selalu sebelum kita klik OK, kalau memang kita ingin supaya style ini selalu ada di dokumen baru, setiap perubahan apapun yang ada di style ini bisa tampil di dokumen baru, maka harus diklik new document based on this template. Baik, tombol format itu isinya yang kita sudah lakukan. Ada paragraf, lalu ada shortcut key, kemudian nanti juga kita akan gunakan numbering ya. Oke, kemudian tombol OK dan cancel ini untuk mengakhiri pekerjaan kita. Oke, berarti yang kita kerjakan atau aturan properti yang kita isikan akan disimpan. Yang kedua ini jendela paragraf. Alignment, di pilihan alignment ini tadi di sana juga tampil ya, ditampilkan ya, ada center, kemudian ada left, ada justified. Justified itu yang rata kiri kanan, kemudian ada right atau align right, jadi rata kanan. Kemudian yang kedua outline level, nah ini penting. Kalau nilai defaultnya adalah body text, tapi nanti ada pilihan level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Itu penting nanti untuk membuat kayak misalnya subjudul 1 A titik, subjudul atau subjudul 2 A titik 1 titik, itu kan A1. Subjudul menjadi A1 A titik 1 titik A titik, itu misalnya ya. Nah, A kemudian 1, kemudian A kecil, itu disebut level, nanti itu akan bermanfaat, akan kita gunakan. Kemudian before text, ini posisi awal alinea dari batas tepi kiri. Biasanya kalau misalnya kita gunakan untuk apa ya, kutipan. Nah, kutipan itu kan biasanya menjorok ke
kiri, ada yang menjorok ke kiri saja, kanannya tidak, atau ada yang menjorok kiri dan kanan. Nah, menjorok kiri dan kanan yang secara utuh, tidak hanya di baris pertamanya, itu namanya pivot text. Nah, nilainya pivot text, ini kalau saya pakai inci. Kemudian after text sama, berarti kalau after text itu yang menjorok kanan ya, kanan itu after text, kalau yang kiri namanya pivot text, gitu aja. Itu kalau kita dari kiri nulisnya. Kemudian spesial itu ada non, kemudian ada first line. First line itu kayak yang di paragraf tadi misalnya. First line itu umumnya paragraf itu kan yang baris pertama menjorok ke kanan ya. Kemudian baris berikutnya dia rata di margin ya, persis di garis margin. Nah, kalau hanya bagian pertama yang menjorok ke kanan itu namanya atau ngaturnya di spesial ini, spesial first line. Nanti by ini diisikan angka. Misalnya first line 0,5 inci, itu artinya baris pertama akan menjorok 0,5 inci. Demikian juga nanti hanging. Kalau hanging itu sebaliknya. Baris pertama itu rata dengan margin, tetapi baris berikutnya itu gantung atau menjorok ke kanan. Baris kedua, baris ketiga ini akan kita manfaatkan nanti waktu kita bikin daftar pustaka. Kemudian spacing before dan after itu terkait dengan setelah alinea perlu ada jarak dengan alinea berikutnya atau alinea sesudahnya. Nilainya pakai poin. Misalnya 12 poin, 6 poin, dan seterusnya. Spacing after sama, yaitu jarak dengan alinea sesudahnya. Line spacing saya kira sahabat sekalian paham banget ya, ini untuk membuat jarak antar baris, yaitu single berarti sangat rapat, 1,5 dan seterusnya. Dan tentu kita harus menyesuaikan dengan aturan kita. Ada yang misalnya line spacing itu berapa sih, atau jarak antar baris itu berapa? Ada yang di satu kampus menentukan 2, ya, berarti double. Ada yang mengatur 1,5, bergantung. Nanti kita akan atur sesuai dengan aturan kampus masing-masing. Baik sahabat, saya kira itu yang penting terkait dengan pengenalan 2 jendela penting terkait dengan style ya, yaitu jendela style from formatting dan jendela paragraf.